Guys, balik lagi. Ya, jadi gue lanjutin aja ya dari episode sebelumnya tentang healing. Yang terakhir gue jelasin adalah soal gue sebagai pekerja kreatif, ya kan, yang tidak bisa ada di lingkungan yang strict, yang penuh dengan banyak aturan gitu kan. Gue orang yang mungkin sama dengan orang-orang kreatif lainnya, semakin banyak aturan semakin kita tidak bergerak gitu loh. Tapi bisa juga sih kita mencari celah bahwa oh makin banyak keterbatasan makin bisa sebenarnya cari peluang gitu. Tapi kalau khusus untuk gue, pendekatannya adalah gue harus diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya supaya keluar ide-ide dan inovasi-inovasi atau apapun yang sifatnya kayak gue bisa menghasilkan sesuatu gitu lah. Sama kayak blog, kalau gue blog di banyak dibatasin ya, banyak diatur-atur, gue tuh harus ngeblok gini gini gini. Gue tuh kayak ikan yang berenang tanpa air, ngerti nggak? Jadi kayak gitu perasaannya. Nah, tapi ya gue mewakili orang-orang kreatif sih. Mungkin nggak semua orang kreatif ngerasain ini ya, cuman orang kreatif itu lebih ke apa ya, perasaannya tuh mengalir. Mereka tuh mengutamakan perasaan ketimbang logika gitu. Gue juga ada sisi logisnya sih, maksudnya INFJ itu ada sisi logika dan empati yang hampir sama, seimbang gitu kan. Cuman ternyata nih kalau dari sisi spiritualitas, cewek itu ya utamakan perasaan, jangan pakai logika banget gitu kan. Kalau kita pakai logika banget, nanti jatuhnya narsisistik gitu kan. Itu masalahnya. Kalau misalnya kita pakai logika aja, ego kita makin besar. Kalau kita pakai perasaan, intuisi kita makin tajam, empati kita makin tajam gitu kan. Makin peduli sama orang, makin makin pengen bantu, makin pengen cari solusi, makin pengen mempermudah urusan semua orang dan diri sendiri terutama gitu. Nah, healing ini adalah mengembalikan pola pikir yang salah ke yang lebih sehat. Misalnya, nanti lah gue bahas lah, ada adiksi, terus nanti kita kenal istilah batasan sehat, ada interdependensi atau kodependensi, segala macam, hubungan beracun, terus mengelola amarah, segala. Iya, oh iya, yang perlu gue tambahin lagi nih, satu rumusnya lagi, tanda-tanda orang narsisistik itu dia gampang marah. Marah karena mungkin dia merasa dari kecil dia sudah dilarang-larang, sudah diatur-atur, dia nggak bisa jadi diri sendiri, dia nggak bisa bebas menjalankan hidup sesuai apa yang dia mau ya, walaupun itu baik ya, maksudnya nggak, bukan yang jahat, bukan untuk kejahatan, bukan untuk keburukan, tapi dilarang juga gitu kan. Terus dia harus melakukan tugas orang lain. Nah itu tuh, semua beban-beban masa lalu itu yang terprogram itu akan, kalau dia nggak segera menyembuhkan, menghealing dirinya sendiri, menghealing jiwanya sendiri, menghealing pola pikir, itu nanti apa ya namanya, semua kejadian traumatis itu akan tersimpan kayak ditabung gitu loh, tersimpan di otak, tersimpan di perasaan lama, terus nanti ada lagi masalah 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 sampai dia dewasa. Puncaknya adalah ketika dia dewasa sebenarnya, mulai umur 20-an lah, tahun 20 tahunan lah, itu orang sudah mulai depresi, gangguan kecemasan, stres, terus kemudian ada lagi macam-macam lah, pokoknya gangguan kepribadian dan mental itu gitu kan, termasuk narsisistik tadi gitu. uh, jadi healing ini adalah emang kembali memprogram ulang pemikiran kita, perasaan kita soal hal-hal yang mungkin dulu kita anggap benar, ternyata salah, kita perbaiki menjadi lebih benar, lebih sehat gitu. Di sini juga ada faktor-faktor budaya ya kan, seperti maskulinisme, feminisme ya kan, yang adalah sosiopati lah, psikopati segala macam, itu semua timbul dari narsisisme yang harus kita healing gitu. Jadi intinya yang di healing adalah narsisisme di dalam diri kita.
kepribadian narsisistik yang ada di diri kita. Nah inilah dimulai dari apa? Kita mesti bisa menyeimbangkan antara logika dan empati. Kita tahu kapan harus pakai empati, kita tahu kapan harus pakai logika gitu. Dan jangan sampai kita menghadapi manusia itu dengan logika. Kalau kita pakai logika ketika menghadapi manusia, kita akan memperlakukan mereka seperti benda mati. Mereka tidak boleh berpendapat, mereka tidak boleh mengungkapkan perasaan. Kalau lagi marah, bete, kesel, apa tuh mereka disuruh diem. Nah itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi healing, gue pengennya healing kita bareng-bareng lah, semuanya lah, semua satu dunia lah gue rasa ya. Silakan lah kalau ada yang mau nerjemahin ke bahasa Inggris gitu kan ya, proyeknya gitu, ini yang tentang soal healing ini gitu kan, atau lo bikin vlog sendiri yang versi bahasa Inggris lah ya, nemenin gue lah gitu, jangan gue doang atau beberapa orang doang gitu kan, kita kerjain bareng-bareng lah. Ini kita harus mengutamakan empati. Gue dulu berpikir empati itu sesuatu yang semua orang punya, ternyata enggak, bener sebenarnya. Maksudnya gue berpikir ini udah dari lahir orang punya empati, ternyata enggak. Yang gue temukan adalah misalnya, oh kok orang tua gue ngomongnya nyelekit ya, kok orang tua gue nggak pernah muji gue ya, orang tua gue nggak pernah meluk-meluk gue ya, kakak-kakak gue nggak pernah nanyain kabar gue ya, kakak-kakak gue atau teman-temannya kakak gue tuh kayak nggak pernah ngajak gue main, padahal gue pengen diajak main misalnya. Hal-hal seperti itulah yang sifatnya kayak kita merasa diabaikan, kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dianggap gitu kan. Itu yang kita sembuhkan. Bagaimana caranya healingnya? Satu, pola pikirnya adalah pola pikir yang lo fokus ke diri lo sendiri. Lo sudah jangan fokus ke orang lain. Fokus ke diri lo sendiri, bukan dalam artian narsis lagi ya, enggak. Bukan dalam artian egois, tapi fokus ke diri sendiri. Jadi diri sendiri, jadi otentik. Itu yang sulit tuh, nggak berani loh. Apalagi lo terbiasa dengan people pleasing, artinya senangnya nyenengin orang lain dulu gitu kan, ketimbang lo nyenengin diri sendiri. Misalnya kayak lo punya uang nih, misalkan katakan lo punya gaji 1 juta dalam sebulan ya, terus tuh lo kerja keras kan tuh, udah kerja keras, terus lo bantuin keluarga lo nyumbangin ke adik-adik lo misalnya, atau kakak-kakak lo yang butuh, atau ke siapapun lah, pembantu lo atau apa. Tapi untuk lo sendiri enggak, lo simpen banget uangnya, mungkin sekitar 10% tuh buat lo doang gitu, buat keperluan lo aja, udah 10%. Sebenarnya hak lo itu adalah katakanlah 100% ya. Tapi karena lo terlalu baik sama orang, karena lo ingin dianggap bermanfaat buat orang lain, nah inilah yang harus di healing. Artinya apa? Artinya paling enggak katakanlah ya 50-50 lah, kalau misalnya lo pengen menyenangkan diri sendiri, terus juga menyenangkan orang lain gitu kan. Yang penting adalah diri lo sendiri dulu gitu. Kalau misalnya pokoknya lo happy dulu lah, lo happy dulu, baru lo bisa nyenangin orang lain gitu. Dan apa ya namanya, itu satu, nyenangin diri sendiri, self love ya, membuat senang diri sendiri. Terus udah berhentilah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau misalnya emang lo nggak punya mobil misalnya, atau nggak punya rumah, ya udah jangan pusing mikirin teman-teman lo yang punya rumah, udah terima aja mereka, ya udahlah, alhamdulillah, gue syukurin lah, gue doain lah rumahnya aman, rumahnya bebas banjir gitu kan, mobilnya tuh juga nggak pernah ada gangguan segala macam gitu. Kita doain yang baik-baik seperti kita ingin didoakan oleh orang lain yang baik-baik juga gitu kan. Nah, fokus ke diri sendiri adalah dengan menjadikan mereka, oh mereka punya rumah, mereka punya mobil, gue juga gue kayaknya prioritas gue adalah gue pengen punya rumah misalnya. Ya udah gue nabung, gue mulai memikirkan nasib gue gimana ke depannya. Jangan sampai gue memikirkan nasib orang lain tapi gue melupakan kebahagiaan dan nasib gue sendiri gitu. Terus healing itu ya intinya adalah yang kedua, berani bersuara, berani mengungkapkan pendapat. Kayak gue introvert kan, gue nggak berani kan bersuara. Sekarang gue melatih diri gue sebenarnya dari mulai ngeblok ya. Blog gue sebenarnya bukan di Tumblr ya, ada blog yang lain lagi, cuman gue lebih nyaman di Tumblr sekarang akhirnya karena formatnya lebih bagus ya, lebih nyaman lah.
sampai saking nyamannya sampai kayak ngeganggu timeline orang gitu kan. Jadi gue minta maaf nih kalau ada yang keganggu, karena gue juga masih belajar itu gimana nyeting-nyetingnya, karena nggak praktis ya, masih ada sisi-sisi yang kayaknya agak ribet sedikit gitu. Cuma ya alhamdulillahnya sih udah mulai menguasai lah ya, sedikit-sedikit. Dan intinya itu tadi bersyukur, ya kan, jadi diri sendiri, terus self love ya, menyayangi diri sendiri, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya, terus bersyukur. Kalau banyak bersyukur itu ibaratnya kayak kita gelas nih, gelas isi air ya kan, konsep yang umum ya, gelas isi air, airnya itu terisi separuh, gelasnya ada sisi kosongnya dong yang di atas ya kan, sisi atasnya gitu. Kalau misalnya kita orang narsisistik, artinya kita tidak pandai bersyukur, kita akan memandang gelas itu kayaknya gelas kurang nih airnya gitu kan, padahal itu airnya udah ada isinya separoh gitu kan, terus kenapa mesti kurang gitu. Karena apa ya, ini ada spiritualitas juga sih, ada konsep spiritualitas di mana sebenarnya Tuhan itu ngasih ke kita udah cukup. Kalau Tuhan kasih lebih, mungkin kita jadi kayak enak gitu, air diisi penuh di gelas, kayak buat apaan, gue juga minum cuma sedikit gitu kan. Kalau banyak-banyak juga nggak keminum gitu. Dan akhirnya ya itu, Tuhan kasih apa yang kita sanggup menerimanya. Kalau misalnya nggak sanggup ya nggak bakal dikasih gitu kan, kamu juga bakal buang-buang air nih kalau dikasih lebih gitu kan. Itu intinya adalah bersyukur itu seperti itu ternyata. Dan bersyukur itu adalah melihat air yang sudah ada di gelas itu, air yang memenuhi gelas itu 50%, nggak apa-apa, 50% juga nggak apa-apa. Terus gimana, yang penting menerima keadaan saat ini gitu kan. Nah ini sulit nih kalau kita masih narsisistik gitu kan, walaupun kita empat ya, aslinya tuh empatinya gede, tapi karena kita terbiasa di lingkungan yang gue mau lagi lebih, pengen yang lebih bagus, lebih baik, lebih ini itu, dan itu nggak ada ujung-ujungnya, nggak bakal bahagia kalau kita mengejar hal-hal seperti itu gitu. Ya intinya berangkat dari kita ngeliat diri sendiri dulu, kita menyayangi diri sendiri dulu, menerima diri sendiri, mensyukuri semua yang Tuhan kasih ke kita, semuanya, keluarga, orang tua mungkin masih sehat ya kan, masih bisa beraktivitas, masih bisa pergi-pergi, nggak di rumah sakit, kasihan kan. Yang di rumah sakit pun alhamdulillah masih apa namanya ya, masih bisa disembuhkan gitu kan, masih ada harapan ya kan. Kalaupun meninggal juga ya sebaik-baiknya tempat kembali ya Tuhan gitu kan. Ya kan, semua hal-hal itu yang kita mesti terus memprogram di benak kita sebenarnya, dan itu sulit kalau kita masih narsisistik atau belum healing. Intinya itu sih. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut, kita ke vlog berikutnya. Oke, terima kasih banyak.